Okay, good afternoon, students. Good afternoon. Iya, masih semangat kan, nah? Semangat, Yeah. Have you had lunch? Sudah pada makan siang? Yes, I have. Iya. Sudah, ma'am. Marieli, tadi makan siangnya pakai apa? What do you have for your lunch? Rice. Pakai Oh, piring dia. rice. Iya, just rice? Fish. Yes. Just Yeah, rice with chicken. Oh, delicious. Yeah, okay, good. Yeah, food is very important for us, so don't forget to have lunch or breakfast, yeah, in the morning. Okay, students, before we start our activity for today, let's start praying. But Marieli, hello? Yeah, I can see that you are the most TD boy in this class today. Yeah, so I give you a chance to lead us to pray. Could you please lead us for praying? yes, ma'am. Okay, please, Marieli. Oke. Teman-teman semua, kita berdoa sesuai agama kita. Berdoa mulai. Selesai. Okay, thank you, dear Marieli. Yeah, hopefully God will be bless us in this activity dan mudah-mudahan diberikan kemudahan ya nak, biar belajarnya mudah dan kamu memperoleh ilmu pengetahuan after this activity. Well, Amin. yeah, who doesn't present today? Let me see. Let me check. Okay, 1, 2, 3. Okay, yeah. As I can see on the screen, you are present all, ya. Semua sudah hadir ini, melihat dengan wajah-wajah sudah tak sabar lagi ini mau belajar. Is it true? Is it true, Lini? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yeah, nice. Yeah. Let me share you. Kita ini dulu ya, karena siang-siang mungkin sudah sedikit little bit sleepy, ya mengantuk. Kita bangkitkan dulu semangat kita untuk belajar dengan menonton atau menyanyikan lagu, ya. Kalau belum lancar, if you are not familiar with this song, you can hear it and enjoy it, ya. Okay. Okay, can you see on the screen? Semua sudah bisa melihat di screen-nya, nak? Sudah bisa melihat di screen? Semua sudah melihat? Halo? Iya, sudah ya? Yes, ma'am. Oh, ada yang belum, mungkin masih bermasalah dengan jaringannya ya? Oke, ini masih gelap ya? Gelap atau ada yang bisa kamu lihat? Gelap. Oh, hitam, berarti konsentrasi. Ya, masih konsentrasi. That's true. This is still dark. Wait a minute. Tunggu sebentar, apakah suaranya bisa didengar? Saya lupa ini. Sebentar ya, Ibu, stop screen dulu. Sorry, Ibu lupa tadi ininya. Klik ini, kemudian share sound. Oke. Share. Nanti audionya tidak terdengar. Terdengar? Dengaran, Bu. Kedengaran, ma'am. Jaringan ya.
Ya, sudah. Itu tadi lagunya bisa didengar. Bisa, Mem. Enak loh, Mem. Bisa, Mem. Oh, enak ya. Oke, cukup ya, Ibu Rasa, mengingat nanti waktu kita tidak cukup jadi prememori saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan dengan video ini akan membangkitkan semangat nasionalisme kita, cinta tanah air, dan juga semakin memupuk nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, ya, hopefully. Sehingga you are a students, always selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila itu wherever and wherever you are. Yeah. So our purpose, the purpose of our activity for today, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah, because there are 4 purposes that you have to achieve in this activity. The first is, after watching the video, you will be able to elaborate the structured text of recount, the personal recount actually, correctly. Ya, jadi kamu diharapkan ketika sudah selesai pembelajaran ini, kamu dapat menguraikan struktur teks recount tentang pengalaman pribadi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi nanti, you are able to make a plot diagram. Ya, kamu bisa membuat bagan alur seperti yang akan Ibu tayangkan nanti pada kegiatan pembelajaran kita. Next, the third purpose is, so you collect the information about your personal experience, you are able to create personal recount text. Ya. Jadi setelah kamu kumpulkan informasi-informasi terkait pengalaman pribadimu sendiri, nanti kamu membuat text recount personal sendiri. Jadi pengalaman pribadi sendiri kamu bisa tuliskan. Yang terakhir, presenting. Ya, setelah pembelajaran nanti kamu akan able to present or to retell your personal experience. Jadi kamu bisa menceritakan pengalaman pribadi yang kamu alami. Ya, we will help the project-based learning. Ya, kita akan melaksanakan pembelajaran model project tentang personal account. And hopefully you will be able to communicate, to collaborate, use critical thinking, creative, and also having religiosities untuk mengembangkan honestly sikap jujur kamu, ya, peduli, berempati, and then responsibility. Okay, next. Before we continue deeply about our activity for today, this is a video, so enjoy it and watch it. Tontonlah dengan baik-baik, perhatikan isinya. Nanti akan ada yang kita diskusikan terkait video ini. Bisa disaksikan ya, Nak? Bisa? Yes, Halo. Ya, oke. Bisa, Bu. Hello guys, my name is Shika. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali.
We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited the beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tom Lot. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Binoa Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoy the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we Oke, semua sudah mendengarkan tadi dan melihat? Yes, ma'am. Iya, apakah lancar? Apakah lancar? Nah, because I have a trouble with here. Mandek, Lancar. ma'am. Oke, Lancar, Mem. ya. Berarti jaringan mem yang ini. Oke, nggak usah full screen. Okay, next. From the video you have watched just now, let's discuss together. Okay, the first is, I want to know how far you have understood about the video was telling about. The first question, what was the story about? Who can answer this, please? I will try, ma'am. Okay, please, Utari. It's talk about Chica's holiday. Yeah, excellent. Yeah, good. You did it well. Yeah, betul ya. Jadi the content of the story, the topic, what the story is about, is about Chica's holiday. Yeah, about Chica's holiday. Sorry, this is mistyping. Yeah, where did the speaker go? Who can answer it? I can answer it, ma'am. Okay, please, Lini. Chica went to Bali, ma'am. Yeah, brilliant. Yeah, good, Lini. That's true. Chica went to Bali. Yeah, great. Next question. When did the speaker go? Who can answer this? Anyone? When did the speaker go? Marieli, where is Marieli? I want you to answer the third question. Marieli? I'm sorry, ma'am. I don't know, ma'am. Saya tidak tahu, ma'am. Oh, you didn't know. When did the speaker go? Anyone? Help Marieli to answer. Ada yang bisa membantu si Marieli biar dia tahu apa jawabannya? When did the speaker go? Kapan? Ya kan si Chica. On the vacation, maybe, ma'am. Speaker go. Ada yang bisa jawab? Hello? Iya, kapan itu, nak? Last holiday, berarti mungkin tahun lalu ya. Kalau liburan itu biasanya kan, kalau di luar negeri mungkin di Desember. Kalau kita mungkin di, ya Desember juga sih liburannya bisa, atau bulan Juli ya.
next semester. Okay, next. The fourth question. Who was the speaker? Can answer this. Who was the speaker? Who was talking about the story? Chika, ma'am. Okay, good, Lini. You are smart, yeah? Brilliant answer. Okay, thank you, Lini. Next, how many events were in the story? Who can answer this? Where is Iqbal? Okay, ma'am. There Where is are it? 3 events, ma'am. There How are many? 3 events. Okay, event, ma'am. good. You did it, Iqbal. Yeah, I'm so proud of you ya. Ibu sangat bangga. Mungkin tadi Marieli terlalu kenyang makannya ya. Marieli jadi nggak fokus ya. Betul, Bu. Iya, apalagi makan nasi sampai 2 piring ya. Tadi kan diganggu teman tadi, Bu. Makanya saya tidak Iya, perhatikan bisa tadi. mengganggu konsentrasi. Oke, thank you. Next. So, ya kita lihat pembelajaran kita yang berikutnya. Ternyata tadi video yang sudah kalian saksikan itu disebut dengan recount text. Ya, recount text. Sekali lagi, I repeat it, recount text. What is recount text? Ya, as you can see, recount text is a text which informs or retells events or experiences in the past that happened to the speaker or the writer, where the purpose is to inform or to entertain the listeners or the readers. Artinya, ya, jadi recount text ini adalah sebuah teks yang mana dia menginformasikan atau menceritakan kembali. Ya, dari tells, menceritakan kembali. Apa yang diceritakan kembali? Events or experience, kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lampau that happen to the speaker yang dialami oleh si pembicaranya, tadi si Chika atau penulisnya. Ya, tadi dalam video speaker atau the writer-nya adalah Chika. Purpose-nya, tujuannya untuk apa? Ya, bisa ada untuk menginformasikan, to inform or to entertain, atau untuk menghibur. Ya, kita yang membaca berarti kita yang terhibur. Kalau tadi kamu sudah menonton berarti kamu viewers ya. Kamu viewersnya merasa terhibur dan mendapat informasi tentang liburan Chika. Okay, next. There are 3 kinds of recount. Ya, ada 3 jenis recounts. First is a personal recount. Second is factual recount, and the third imaginative recounts. Personal recount is where the author is recounting an experience that they were involved in directly. Jadi kalau personal recount itu di mana penulis itu mengalami kejadian tersebut, berada di dalam pengalaman tersebut ya. Dia adalah aktor utama kalau dalam sebuah cerita. Ya, dia langsung terlibat di situ. Kemudian kalau factual recount can be used to retell, bisa digunakan untuk menceritakan kembali kejadian tertentu, insiden. Contohnya ada berita kecelakaan di jalan raya, maka itu bisa dikategorikan factual recount. Imaginative recounts, imaginative ini hal yang berbaur dengan imajinasi yang dia alami sendiri, ya, termasuk pengalaman juga. Namun, in this occasion, pada kesempatan ini, we only focus discuss about a personal recount. Kita akan fokus mendiskusikan personal recount, yaitu pengalaman, menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman sendiri. Let's see, mari kita kenal lebih dalam apa itu a personal recount. Sorry, kegiatan ini ya. Iya. Ini dia generic structure of the personal recount. Orientation, itu bagian pertama tadi dalam video juga sudah ada. This part gives the listeners or reader information about time. Jadi orientasi ini menyampaikan informasi tentang waktu, ya, kapan kejadian cerita itu, tempatnya ada place, and those involved, dan siapa yang terlibat di dalam cerita atau kejadian tersebut, ya, pengalaman itu. Next, events. Bagian yang kedua adalah events. This part recounted as they happen. Jadi bagian ini
bagian terjadinya beberapa kejadian tadi seperti yang disampaikan Iqbal bahwa ada 3 event yang dialami oleh si Chika pada liburannya ya. Kemudian reorientation. Nah, this part give the speaker, ini kata kuncinya adalah feelings. Jadi penulis menyampaikan bagaimana perasaannya, feelingsnya about the experience, tentang pengalaman yang dia alami dalam cerita tersebut. Ini sifatnya optional. You can make it or not, don't make it ya. Atau boleh juga kamu buat, kamu terapkan perasaan kamu, boleh juga tidak. Dan nanti ada memang beberapa recount text yang membuat reorientation-nya, ada juga yang tidak membuat. Jadi this is optional. Any question? Ada pertanyaan? Hello? Nothing, ma'am. Oke, bisa kita lanjut. Iya, konsentrasi ya. Oke. Next, berikutnya. Nah, how to bagaimana mengembangkan ide kita, kan gitu ya? Bagaimana kita membuat, karena kita nanti tujuannya kan ada tadi 4. Tetapi kita fokus pada 2, yaitu kamu menganalisis struktur teks pada recount teks, dan yang kedua kamu bisa menggunakan diagram alur. Tapi untuk proyeknya nanti jelas ya, jelas untuk pertemuan kedua nanti ada pembuatan recount sendiri. Nah, untuk bisa membuat recount sendiri, you have to decide it. Ya, kamu bisa memutuskan beberapa hal sebelum mengarang sebuah cerita recount kamu sendiri. Mungkin dengan beberapa pertanyaan yang bisa ditampilkan. Misalnya, what was the unforgettable experience you ever had? Kamu bisa buat catatan ya, kira-kira pengalaman apa yang pernah kamu alami itu tidak terlupakan. Oh, tentang waktu saya SD, boleh dicatat seperti itu. How many events? Ya, berapa kejadian-kejadiannya? Apa kejadian yang membuat kamu tidak lupa itu? Dan apa-apa saja events-nya? Boleh dicantumkan untuk tahap penulisan. Untuk kerangkanya. Yang ketiga, with whom did you have your experience? Dengan siapa pengalaman itu? Mungkin ada orang lain yang terlibat dalam cerita pengalaman kamu. Kamu boleh ingat-ingat, recall your mind again and remember again about your experience. Buat catatannya. And then the last, what's your feeling? Bagaimana perasaanmu dengan pengalaman tersebut? Ini nanti di bagian reorientation-nya. Bisa kamu terapkan, ya. Itu langkah-langkah yang bisa membantu kamu dalam menuliskan sebuah personal recount. Baik, itu tahap-tahap yang perlu kamu siapkan, karena nanti Ibu akan menagih ini. Tagihannya yaitu kamu membuat perencanaan personal, you make your plan to write or to create your only personal recount, based on your experience. Jadi tagihannya kamu akan Ibu minta untuk membuat cerita, tulisan, membuat karangan personal recount kamu sendiri dan menceritakannya nanti di akhir pembelajaran kita pertemuan kedua ya. Tapi di pertemuan pertama kita perlu mengenal tahap-tahapnya, langkah-langkahnya. Nanti ini secara lisan dan tulis dulu baru lisan. Oke, bisa dipahami nak? Can you understand? Yes, ma'am. I understand. Okay, good. Next. Berikutnya, ya, ini linguistic elements ya. Ini beberapa hal terkait ketika kamu akan membuat tulisan personal recount kamu sendiri. Make sure, pastikan kamu menggunakan tensesnya ini. Ya, ini kita sudah discuss di pertemuan sebelumnya ya nak. Simple past tense itu seperti apa, non-verbal dan verbalnya bagaimana, kemudian adverb of time-nya apa-apa saja, itu harus digunakan nanti pada kerangka tulisan kamu. Nah, kemudian ada temporal sequence. Nah, ini fungsinya menunjukkan kapan itu kejadiannya. Hari apa, perhaps ya, kalau si Chika tadi, last holiday, begitu ya. Kemudian, next, fokus on specific participant. Ya, partisipannya siapa? Pastinya kamu, karena dia personal recount, maka the writer is yourself. Maka gunakanlah
kata I sebagai subjeknya di dalam cerita tersebut. Next, using the conjunction such as then, before, after. Nah, ini perlu sekali ya, nak. Then, before, after ini fungsinya untuk membuat, to make your events. Tadi kan eventsnya banyak. Ya, nggak mungkin ke pengalaman itu satu event saja. Jadi eventnya ada 1, 2, 3. Jadi agar sequence kamu gunakanlah conjunction. And the last is proof. Ini sudah terkait dengan simple past. Ya. Oke. Nah, sekarang ini contohnya. Ada orientation bagian pertama, di sini bisa kita lihat kapan, di mana, dan siapa. Event, ada event pertama, ya dia tiba di Bunaken, kemudian event yang kedua, dia mulai diving. Dan reorientation-nya ada feeling-nya di sini, so impressive. Ya tekankan begitu, jadi ini disebut dengan reorientation. Bisa difahami, nak? Can you get it? Iya. Good. Next, sekarang kita bagi kelompoknya. Ya, untuk kelompok 1 itu ada ketuanya Lini Mahyuni, Tipuan dengan Dewi. Kelompok 2 ada Nancy, Henisa, dan Muhammad Iqbal serta Tuti. Kelompok 3 Utari dan Marieli. Kelompok 4 Juliana dan Esterani. Kelompok 5 ada Joshua dan Septini. Nah, what is you have to do? Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, open your book. Semua sudah punya buku. Ya, brilian ya. Sudah punya ya, nak? Ya, kan di buku halaman 114 sampai dengan 115. Discuss with your group. And then, if you find it difficult, kalau kamu kesulitan menemukan istilah-istilah atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti ke Ibu langsung atau kita bisa diskusi. Ya. Nah, di situ sudah disampaikan juga dalam halaman buku itu generic strukturnya. Jadi seandainya kamu lupa yang tadi slide-nya, kamu masih bisa lihat itu. Make a plan. Nah, sekarang mulailah membuat plot diagram. Nah, masing-masing sudah Ibu kirim LKPD-nya ya. Di WA group ya, sudah Ibu kirim LKPD untuk kelompok 1, LKPD untuk kelompok 2, dan LKPD kelompok 3. Ibu ingatkan kembali, untuk LKPD kelompok 1 itu judulnya A Trip to Tanjung Setia Beach. Kelompok 2 itu My Football Experience. Kelompok 3 Unforgettable Experience. Kelompok 4 Unforgettable Moment of My Life Essay. Kelompok 5 An Unforgettable Experience in My Life. Sudah dapat itu dah? Sudah dilihat? Sudah, Bu. Ya, Sudah dilihat. Semua kelompok harus sudah menerima LKPD-nya. Baik, Ibu berikan waktu untuk menganalisis plot diagram. Tapi kan sebelum itu, apa sih plot diagram ini, Mem? Kan begitu ya? Have you known about plot diagram? Ada yang sudah tahu tentang plot diagram? Belum tahu, Mem. No, Oh, belum. Oke, good. That's okay. Ya, ini dia. As you can see on your screen. This is a plot diagram. All you have to do is open your LKPD, especially for each group. Silahkan masing-masing grup membuka LKPD-nya. Dan di situ kertas planonya sudah disiapkan ya, nak. Jauh-jauh hari sudah Ibu sampaikan, siapkan kertas plano. Nah, di kertas plano itu, you draw this diagram. Kamu gambarkan diagram ini, and then put the topic of the story from your LKPD. Letakkan di sini topiknya dari LKPD kamu. Setelah kamu baca kira-kira topiknya apa, so write it down. Tulislah. And then orientation-nya yang mana? Tuliskan. And then sequence of events-nya. First event, second event, third event, and etc. Dan berikutnya. Kalau mungkin ada 2 event, berarti all you have to do is to write only 2 events, hanya 2 event. And the last is reorientation. This is optional. As I told you before, ini adalah sifatnya optional. Boleh saja nanti di LKPD itu ada ceritanya yang tidak punya reorientation. Ya, ada juga yang ada orientation-nya. So, check it out. Ya, perhatikan lagi lah LKPD-nya. Ibu berikan waktu ya untuk kalian berdiskusi 20 menit dari sekarang. Silakan. Memori. Oke, kelompok yang sudah selesai silakan ditampilkan. Tadi ada yang sudah ini. Ya, kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, Mem. Ya, kelompok 3. Silakan. Utari, ketua kelompoknya. Silakan kamu bacakan hasil diskusi kelompok kalian.
Okay, please. Okay, thank you, ma'am, for your chance. We are from third group. Marieli and I have discussed about the unforgettable experience. I will read. First, orientation. When I was third grade of junior high school, I got a fantastic experience. My friends and I went to Yogyakarta. We visit Wonogondang Camp. Wonogondang Camp is a place to have some activity called outbound. This place is really amazing. Now we enter to the event. We went to Wonogondang Camp at 7 p.m. by bus and arrived at 9:30 p.m. After we arrived at Wonogondang Camp, we saw the beautiful scenery together. We also saw many kinds of animals and trees. It was a great scenery. Then we prepared ourselves to start our activity. Before we head outbound, our headmaster, Mr. Joko Rianto, explained about the rules at the Wonogondang Camp and the direction to do our activity. And then we pray together and start our activity. First, we play many intelligence games such as stringing, big puzzles, Sudoku, snakes, and ladders. We play this game with our groups and led by guides. Second, we played many extreme games such as flying fox, walking on the wood, follow the rope, and others. We felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we had praying. After Zuhur, we prepared ourselves. Then we continue our journey to Merapi slopes. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful here. Ya, pre-memory ya. Okay, the last ma'am, reorientation. We Yeah. felt happy with many amazing memories. Okay, thank you. Ya, Okay, Okay. ma'am. good job ya, Utari. Thank you. Nah, itu salah satu contoh. Buat yang lain yang belum menyelesaikan, silahkan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu ya. Oke, next. Oke, sorry. Iya. Iya. Sambil menunggu kelompok yang lain, mari kita ice breaking dulu ya, beberapa menit. Silahkan siap-siap. Ini perintahnya, tepuk satu kali, itu tangan di depan. Karena kalau ma'am, I said, tepuk satu kali, tangannya di depan. Tepuk dua kali, berarti tangannya ke atas, ditepuk dua kali. Kalau tepuk tiga kali, maka tangannya ke bawah tiga kali. Bisa? Bisa, Iya, ma'am. ma'am. Oke, kita coba ya. Jangan terlalu bored. Ya. Silahkan didengarkan perintahnya. Tepuk satu kali. Ke depan ya. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk dua kali, tiga kali. Oke, itu dia. Semangat sekali si Marieli ya. Nanti bisa dicoba lagi ya Marieli ya. Bersama Iya, adiknya di Bu. rumah. With Iya, your Bu. friends. Ya, you can play it. Iya. Oke, baik. Semua sudah mengumpulkan. So, for the next meeting, ya semua proyeknya ini sudah dikumpul ya. Thank you for all you have done. Ya, for all Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi kelompok kita hari ini. Ibu sangat apresiasi. Nanti untuk nilainya akan Ibu kirim melalui WA group ya, biar cepat ketahuan nilainya bagaimana. Oke, Oke, next. ma'am. Ibu. Ya, untuk pertemuan kita yang hari ini dulu, kita refleksikan dulu ya. Mari kita refleksikan. Ini formnya sudah ada Ibu kirim melalui Google Form. Ya, silahkan nanti kalian jawab. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua bebas, sesuai dengan apa adanya. The truth. Ya, just to be honest. Jujur saja. Baik, Tidak ada ma'am. ya di antara Baik, kita. ma'am. Nanti ini kami kirim di grup ya, ma'am ya. Iya, boleh dikirim nanti di grup.
sampaikan, boleh juga di Japri atau melalui Google Form yang sudah Mem share di WA Group ya. Jadi jangan takut, ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai, ya tidak ada pengaruhnya dengan apapun ya. Ini Tapi hanya Oke, refleksi. Mem. Nanti malam dikirim ya, ya. Ya, berikan emoticon untuk yang 8 ya, tidak perlu dijawab, hanya ditandai, dipilih yang mana yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Untuk yang pertama mengantuk, yang kedua ini pusing ya, yang ketiga ini kepanasan karena ini siang-siang, dehidrasi, yang keempat bingung ya, yang kelima ceria, senang, enjoy dengan pembelajaran hari ini, yang terakhir paham dan menyenangkan gitu ya. Ya dapat ilmunya, dapat semua. Oke, yakin nanti banyak yang bintang ini, mudah-mudahan. Oke. So, kesimpulan untuk hari ini, pembelajaran kita yaitu text recount. Text recount ini khususnya personal recount. Personal recount tadi ada 3 bagian, ya. Ada orientation, ada reorientation, dan ada events dan ada reorientation. Untuk menganalisis tes tersebut, kamu bisa menggunakan, you can use plot diagram atau diagram alur, ya. Bagan alur kamu bisa gunakan untuk menganalisis struktur teksnya. Nah, tugas untuk minggu depan, ya, tetap dengan kelompok yang sama, melanjutkan tugas kegiatan hari ini, ya, gunakan kembali plot diagram tadi untuk membuat your own personal recount. Jadi, agar terarah, maka gunakan personal recount-nya. Gunakan diagram plotnya. Oke? Ada pertanyaan? Pas, Mem, pas. Tidak ada, berarti kita tutup pembelajaran kita hari ini. Thank you very much atas kehadirannya dan partisipasinya. Mari kita berdoa dulu. Yang pimpin Utari ya, karena she is the first group ya. Dia kelompok yang pertama maju. So I really appreciate it. Ibu benar-benar menghargainya. Please Utari, would you like to lead us to pray as we can end our next? Okay, guys. Before closing our lesson today, let's close by praying. Okay, pray begin. Pray ends. Thank you. Okay, thank you, Utari. Well, Thank you, students, that's ma'am. all for today. Thank you, ma'am. To keep health, jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang good ya, yang membuat sehat, bukan junk food. And don't forget to drink enough water. Jangan lupa minum cukup ya, minum yang cukup. Okay, that's all for today and see you next week. Thank you. See you, ma'am. Okay, thank you. Oh iya, saya kirain nih ya. Thank you Bu Nefri, Mem Nefri, thank you. Oke, apa tadi itu keterampilan membukanya bagus dan your material, your teaching material good. Oke, and then apa namanya modelnya juga dan penggunaan media bagus ya Bu Nefri. Oke, kemudian kalau dia tadi luring, kita bilang pengelolaan kelas ya. Thank you, Ya kan? ma'am. Ya, pengelolaan kelas juga bagus. Siswanya juga aktif. Ya, bisa dia terus. Mungkin di belakang sudah disusun strateginya. Bagus ini. Makanya saya kemarin bilang di grup disusun strateginya Bapak Ibu begitu. Ya. Oke, kemudian setelah itu ada tadi apa namanya proyeknya juga tadi sudah diminta sama siswanya ya, semuanya bisa tercover proyeknya, ditagih juga proyeknya dari siswa-siswanya. Good, and then apa namanya itu keterampilan menutupnya juga ada, bagus ya, sikap Bu Nefri juga tadi bagus dia. Efisiensi apa namanya?
efisiensi penggunaan waktunya juga bagus ya, tepat waktu banget ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, silakan Pak Frankie. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am Nepri, I Yes, will sir. give you applause. Thank you, sir. Thank you. Okay. Standing Ma'am. applause, sir. Yes. Actually, I want to conclude that your performance is good, but I Thank you. want to focus about the matches of your lesson plan and your performance in managing your time of orientation and a perception. If I want to ask you, Ma'am Nepri, Yeah. based on your lesson plan, your main activity is started from observing the material of recon in the student books. Is it? Pardon me, sir. Can you repeat it? Your main activity is started from observing the material of recon in the student's book. Is it? I actually not observing. Perhaps I miss adopting word. Yeah. Actually, I just want them to read it as a source, sebagai sumber, because my slide just now kan slide-nya tadi kan sudah bergerak Pak, jadi mungkin mereka bisa lupa about the structure of the text, so from the textbook they can use it again. In your lesson plan, I find it in the main activity for number 1. Peserta didik mengamati materi dalam buku tentang recon text. Okay. Iya. Okay, yes. Tahap inisiasi, ya. So, actually, you did all your activity in your performance, but maybe it is better for you to move the activity of number 7 and 8 from the perception into the main activity. So it will kegiatan nomor 7 dan 8 itu jangan lagi dia persepsi. Jadi masuk ke kegiatan inti. Nah, jadi pembagian waktunya jadi kalau sampai di nomor 8 tadi Ibu saya lihat kegiatannya udah ada 30 menitan ada. Di situ. Jadi sebenarnya secara menyeluruh aktivitas itu Ibu lakukannya. Hanya saja mungkin kesesuaian dengan RPP-nya saja. So and then for the activities of the number 12 and 13, it may be deleted for this peer teaching, but not for your letter teaching in the real class. Ya, karena kegiatan nomor 12-13 itu sebenarnya tadi tidak ada terlaksana. Kenapa? Memang karena mungkin waktu. Jadi kalau saya kian tadi sebelum peer teaching ini saya hilangkan kegiatan nomor 12, 13, 14. Karena tidak memungkinkan memang waktu itu sampai saya memeriksa hasil karya siswanya di situ. Jadi kalau saya katakan overall you did your activities in your lesson plan, it is good. Just a little bit about the matches or synchronize of your lesson plan and the time of your performance. Iya, hanya itu aja. Tapi kalau secara menyeluruh Ibu Nepri sudah melakukan kegiatan itu semua. Dan pembawaannya pun sangat bagus. Saya jujur Bu Nepri betul-betul menguasai materi, betul-betul menguasai RPP-nya. Mantap Bu Nepri. Thank you, sir. Thank you. Okay.
Thank you.